Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera bagi teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi persentase yang merupakan tugas MIT untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terlebih dahulu saya ingin mengingatkan untuk selalu stay at home atau selalu di rumah saja. Biasakan untuk cuci tangan, dan jika bepergian keluar rumah selalu gunakan masker. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin. Seperti yang kita lihat pada slide yang saya tampilkan, di mana studi kelayakan bisnis di sini adalah arti dari sebuah penelitian dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi, di mana bisa kita menarik suatu kesimpulan bahwa apa yang diteliti adalah layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dan tendensinya untuk mendapatkan keuntungan, laba maupun profit, serta dapat menambah kekayaan bagi pelaku usaha itu sendiri. Nah, dari penelitian pertimbangan tentunya ada manfaat makro yang dalamnya ada tenaga kerja, sumber daya alam, devisa, peluang usaha lainnya. Tentunya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa layak tidaknya dilakukan proyek investasi dengan indikasi terserapnya tenaga kerja sama dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah secara optimum dan terbukanya peluang usaha lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada manfaat yang ditimbulkan dengan adanya studi kelayakan bisnis. Yang pertama, dari segi finansial, dijelaskan bahwa bisnis yang akan dilakukan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha dibanding risiko yang timbul. Terus dengan adanya ekonomi nasional, dapat dijelaskan bahwa bisnis yang akan dijadikan mampu menunjukkan manfaat makro bagi negara. Hal ini ditujukan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, Gross National Period atau GNP, dan lain-lain. Dan dari segi sosial, dijelaskan bahwa masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat studi kelayakan bisnis dilakukan agar tidak terjadi penanaman modal terlalu besar yang tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya dapat kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya atau faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedalaman sebuah penelitian di dalam studi kelayakan bisnis adalah: pertama adalah besarnya kecil dana, di mana yang dimaksud semakin besar dana yang akan diinvestasikan, maka akan semakin dalam penelitian dilakukan. Selanjutnya ada ketidakpastian usaha yang dilakukan. Yang dimaksud adalah semakin sulit kita memprediksi hal-hal di masa datang menyangkut kebutuhan usaha yang dilakukan, makin semakin dalam penelitian yang akan dilakukan juga. Dan kompleksitas variabel yang mempengaruhi, dijelaskan bahwa semakin banyak variabel yang mempengaruhi, maka makin dalam penelitian dilakukan. Selanjutnya teman-teman, studi kelayakan diperlukan oleh beberapa sektor. Yang pertama adalah pengusaha, di mana untuk mengetahui gagasan layak tidaknya dilaksanakan dengan orientasi bisnis atau keuntungan. Dan investor, di mana untuk mempelajari prospek yang ditawarkan
dengan mempertimbangkan tidak lebih besar rentannya dan tidak lebih besar dari resiko, tidak kurang tidak kurang dari rentannya sebelum dilakukan investasi. Nah, kreditur yaitu untuk mempelajari aliran kas, apakah dapat mengembalikan pinjaman pihak pertama, bonafiditas serta jaminannya. Dan bagaimana kita bisa melihat dari sektor pemerintahnya, dari rencana bisnis yang dipaparkan, adakah kontribusi bagi perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, devisa, dan tentunya pajak potensial. Dan dari segi masyarakat dijelaskan bahwa meninjau akibat samping usaha yang diberikan adalah menimbulkan peluang usaha baru atau adakah dampak negatifnya. Nah, itulah hasil dari materi presentasi saya dalam mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis, dan tentunya saya dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ada beberapa indikasi yang dapat saya simpulkan pada presentasi ini. Yang pertama adalah identifikasi kesempatan usaha, di mana dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya manusia, keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Terus yang kedua adalah aspek-aspek yang harus diteliti dalam studi kelaikan bisnis, dan tentunya kriteria penilaian. Nah, itulah hasil presentasi saya. Semoga materinya bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, dan jika ada kemungkinan kurang lengkap yang sekiranya teman-teman memberikan masukan untuk saya sempurnakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.